Mah, Pah, anak kecil yang dulu sering kalian suapin, yang sering kalian hapus air matanya ketika menangis, sering banget diajak main, dan sering dimanja. Sekarang udah gede loh. Oh ya, anak itu sekarang udah pinter nyimpen masalahnya sendiri. Enggak, dia bukannya benci sama kalian. Justru sebaliknya, dia sayang banget sama kalian. Saking sayangnya, sampai gak pengen bikin kalian khawatir. Berhenti bercerita bukan berarti tidak ingin berbagi kan? Anakmu hanya tidak ingin melihat tangisnya tumpah di depan wajahmu. Sesederhana itu. Sehat-sehat ya, Mah. Pah. When Ali bin Abi Thalib said, jika kamu mencintai seseorang, biarkanlah dia pergi. Jika dia kembali, berarti dia milikmu. Namun, jika dia tidak kembali, ketahuilah bahwa dia bukan milikmu. Kalau ditanya tentang diri gua orang yang gampang sayang sama orang. Tapi ketika gua udah sayang sama orang, gue susah untuk melepaskan rasa sayang itu. Jadi tolong, buat siapapun nanti yang bakal sama gue cuma minta satu: hargai perjuangan yang gue perbuat buat lo. Pasti gue bakal jagain lo sepenuh hati gue. Dan gue pun berusaha gak bikin lo kecewa sama gue, apalagi bikin lo nangis. Gue bakal berusaha bahagiain lo. Cowok itu serba salah, Mas. Nah, diem, salah. Benar, gue setuju. Ngomong, dikira banyak bicara, betul. Dan normal pun dianggap sudah lupa. Dengerin ya, cowok bukan galak, cowok itu bukan kasar. Hanya saja cowok takut kehilangan. Tapi kenapa harus dengan cara kasar? Ya, namanya juga cowok. Mana ada sih cowok yang lembek? Terkadang mereka juga selalu mengalah demi melihat cewek yang dicintainya tersenyum. Terkadang cowok pura-pura tidak cemburu karena mereka gengsi. Padahal jauh di lubuk hatinya cowok itu lagi hancur karena melihat cewek yang dicintainya lebih akrab dengan teman cowoknya daripada dengan dirinya. Tetapi mereka menyembunyikannya. Karena apa? Karena mereka tidak mau berantem hanya karena masalah sepele. Ingat ya kalian para cewek, jangan buat cowok lelah. Jika cowok lelah, cowok akan pergi tanpa sepengetahuan cewek. Tahu nggak kenapa cewek bakalan selalu maafin pasangannya meskipun udah disakitin berkali-kali? Karena hukum karmanya, ketika cowok ngelakuin satu kebaikan, maka 1000 kesalahannya bakalan dilupain sama pasangannya. Tapi sebaliknya, ketika cewek ngelakuin satu kesalahan, maka 1000 kebaikannya bakalan dilupain. Makanya mau semua orang bilang cowoknya jahat juga, ceweknya bakal selalu belain. Enggak kok, dia baik. Dia pernah ngelakuin ini buat gue. Karena yang diingat si cewek cuma satu kebaikan itu doang, walaupun dia udah disakitin berkali-kali. Dan semua kesalahan pasangannya bakal selalu dia lupain dan maafin, hanya karena satu kebaikan. Beruntunglah cowok yang udah dapet cewek kayak gini. Harusnya lo bangga. Tapi kan sebenarnya dari nadanya laki-laki sudah tahu perempuan itu marah. Maunya harusnya apa? peka. Gak usah ditanya kamu marah ya. Gak usah. Jadi oke, kalau sudah peka Kenapa maunya nggak apa? langsung Kalau udah peka sayang? mau apa? Kamu Sayang? lagi kenapa sih? Apa sih yang harus saya Kamu lakukan? kenapa? Nanti setelah sayang kalau gini, enggak usah pegang-pegang. Itu. Gak usah sosok baik. Nanti begitu. Di mata mereka itu kita selalu Raisa, Pak, serba salah. Sama kamu emang banyak sedihnya, banyak banget. Tapi kalau nggak sama kamu, nggak tahu deh, aku bakal sekacau apa. Alasan kenapa cowok nggak suka kalau pacarnya punya banyak temen deket cowok. Nih, misalnya lagi berantem nih, terus cuek-cuekan. Oh, terserah kamu. Nih biasanya sih, si ceweknya bakal curhat atau cerita ke temen cowoknya. Nah wis iki kita kayak gini kita bakal muncul nih cowok-cowok entah dari mana dan bakal jadi superhero gitu. Datang jadi pahlawan seolah-olah dia ini manusia paling sempurna yang diinginin sama cewekmu gitu. Ngono loh. Capek juga ya berusaha jadi pelangi untuk orang yang buta warna.
Capek juga ya berusaha jadi nada dering untuk orang yang suka mode hening. Dan sangat sulit ya meyakinkan lalat bahwa bunga lebih baik daripada tai. Ah udahlah, mungkin emang waktunya mengikhlaskan seseorang yang tidak tahu arti sebuah perjuangan. Ingat, saya juga butuh sebuah balasan akan perjuangan saya ke Anda. Jangan salahkan saya jika saya balikan dan bubar jalan, jika perjuangan saya gak ada balasan. Aku ngerasain kok, kamu udah mulai beda, kamu udah gak sama. Mungkin kamu bosan, atau udah ada yang baru. Makasih pokoknya. Kalau nanti tiba-tiba kamu bosen sama hubungan kita, jangan cerita sama yang lain ya. Ceritanya ke aku aja. Biar aku tahu ternyata aku butuh berjuang lebih lagi. Buat hubungan kita tetap ada. Kalau kamu cerita ke yang lain, yang ada akhir hubungan kita adalah pisah. Oke? Jangan cari yang lain ya. Aku tahu kalau kita virtual, tapi aku yakin suatu saat nanti kita pasti ketemu. Ya, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi tenang saja, aku bakal menunggu kok hingga Tuhan mempertemukan kita. Dari aku, wanita yang sangat mencintaimu. Maaf karena aku sedikit egois, tapi percayalah, aku juga pandai meredam ego. Aku sedikit cengeng, tapi satu pelukan pun akan menguatkanku kembali. Aku sedikit manja, tapi yakinlah, itu hanya ketika denganmu. Di luar sana, mereka mengenalku sebagai perempuan tegar dan mandiri. Terlepas dari semua itu, aku juga adalah wanita biasa-biasa saja, yang sangat ingin melihat kamu selalu bahagia. Wanita yang pelukannya akan selalu ada ketika kamu sedih. Wanita yang akan selalu mendoakan setiap langkahmu. Dan wanita yang tidak akan pernah meninggalkanmu, bahkan pada saat kamu berada di titik terendah. Wanita yang selalu menganggapmu berarti lebih dari siapapun. Kamu harus kayak dia. Kamu jadi ini nanti ya. Kenapa kamu gak bisa kayak anak itu? Saya yang terlihat tidak mendengarkan padahal berusaha menjadi apa yang kalian ucap ini. Tapi apa? Setelah sampai di posisi itu, ternyata masih kurang dan masih tidak mencapai seperti yang kalian mau. Sekarang saya lelah. Boleh saya menentukan sendiri apa yang ingin saya pilih. Kamu kemana aja? Sibuk? Apa udah bosen? Seharian kamu gak ngabarin loh. Aku rindu tau. Tapi apa iya, aku terus yang ngabarin kamu duluan. Aku juga pengen ditanyain sesuatu. Aku juga pengen diberi kabar duluan. Jika sikap kamu seperti ini terus, mementingkan egomu sendiri, selalu menunggu kabar tanpa memberi kabar duluan, nanti lama-kelamaan, rasa untukmu ini akan menjadi pudar. Ya kalau sejak awal memang tidak ada rasa, kenapa harus dipaksa? Kamu tahu kan, semua cowok itu cenderung memakai logika daripada perasaan. Oke, gini aja. Kalau kamu memang sungguh, ayo, kita bedain semuanya. Tapi kalau kamu udah lelah, ayo kita ketemu. Kita selesaikan dengan baik-baik. Berawal dari teman, kalau tidak bisa jalan beriringan di pelaminan, ya kembali ke teman. Ada sesuatu yang sangat berharga selain cinta. Apa itu? Yaitu kesetiaan. Dan setia itu sendiri tidak terlihat. Setia itu bukan bagaimana dia selalu ada buat kamu. Bukannya terlihat istimewa dan hangat ketika di hadapan kamu, melainkan bagaimana dia menjaga namamu, membela namamu, dan bagaimana dia mengistimewakan hadirmu walau kamu sedang tidak bersamanya. Setia itu ketika ia bisa menolak ajakan, tawaran, ataupun godaan dari luar. Tidak peduli walau ia kaya berlimpah, cantik menggoda, tampan luar biasa, ataupun jatuh nyaman karena kurangnya perhatian. Percayalah, jika kamu setia sama pasanganmu, pasanganmu juga akan setia sama kamu. Tapi jika tidak, mungkin orang itu bukan yang terbaik buat kamu. Tapi Tuhan pasti akan gantikan seseorang yang tepat di waktu yang tepat. Jangan lupa bahagia hari ini ya. Bill, pacarmu sering marah-marah gak? Kadang-kadang sih. Kalau lagi marah, apa yang bakal lu lakuin? Minta maaf sama dia. Itu dia yang salah, atau emang lu yang salah? Dia yang salah.
Kok lu yang minta maaf? Daripada hubungan gue hancur cuma gara-gara masalah sepele. Iya juga ya. Tapi pernah nggak lu kepikiran mau mutusin dia karena sikapnya? Gak pernah. Oh bisa. Gue tuh udah bosen gonta-ganti pasangan terus. Daripada gue cari yang baru, mending gue sama dia yang udah tahu baik buruknya. Lagian kalau masalah egois, sering marah-marah, cuek, cemburuan, suatu saat nanti pasti bakal berubah kok, seiring berjalannya waktu. Episode cinta hitam.